Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa. Bagaimana sikap kita dalam berdoa? Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Karena itu kita harus setia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kerohanian kita tetap hidup dan bertumbuh. Lukas 18 ayat 1 ayat yang terkenal berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya juga kepada kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena doa adalah nafas kehidupan rohani kita, orang-orang yang percaya. Kita tidak boleh malas berdoa dalam kondisi apapun. Kita harus selalu berdoa. Dan saat kita berdoa, saudaraku, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah yang adalah sumber segala berkat, sumber segala keselamatan bagi hidup kita. Pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 4 kebenaran bagaimana sikap hati kita saat berdoa supaya berkenan dan menyenangkan hati Allah Bapa kita. Yang pertama saudaraku, sikap sebagai anak terhadap Bapaknya. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Dalam Lukas 11 ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya juga kepada kita saudaraku. Saat kita berdoa kepada Allah, kita saudara bisa memanggil Allah dengan kata Bapa. Saudaraku, ini adalah suatu anugerah. Ini adalah satu kehormatan di mana kita bisa memanggil saudara Allah Tuhan kita yang agung saudara sebagai Bapa kita. Berarti kita saudara sebagai anaknya. Dan pasti saudara di sini kita mempunyai hak istimewa dari Allah Bapa kita yang baik. Allah Bapa yang begitu mengasihi kita saudaraku. Kita diberi kehormatan bisa memanggil Allah dengan kata Bapa. Tetapi saudaraku, kalau Allah kita adalah Bapa, kita adalah anaknya, kita harus menjadi anak-anak yang taat saudara. Bukan anak-anak yang bandel, bukan anak-anak yang suka melawan Dia saudara, Allah Bapa kita. Supaya doa kita saudara berkenan di hadapannya. Dan yang kedua saudara, saat berdoa harus ada sikap rasa hormat yang sungguh-sungguh. Dalam Mazmur 99 ayat yang kelima berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Saudara, bila kita datang kepada Allah Bapa kita dalam doa, kita harus datang dengan rasa hormat. Pemazmur berkata, saudara, sujudlah menyembah di bawah tumpuan kakinya yang maha kudus, yang maha mulia, sebagai rasa penghormatan kita kepada Allah. Saudaraku, saat kita datang dalam doa kepada Bapa kita, saudara, jangan main-main, jangan seenaknya. Kita harus sungguh-sungguh saudaraku menghormati Dia, sujud menyembah. Datanglah berdoa kepada Allah Bapa kita dengan rasa hormat saudara dari hati kita yang terdalam. Dan kebenaran yang ketiga saudara, saat berdoa adanya sikap hati yang taat dan berbuat apa yang berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, daripada Tuhan. Karena kita menurut segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang berkenan saudara.
Jadi dalam firman Tuhan ini ditekankan saudara, ketaatan dan perbuatan kita yang berkenan kepada Allah sebagai syarat untuk memperoleh jawaban doa. Inilah sikap hati saudara yang benar, yang taat kepada Tuhan, berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau meninggalkan dosa-dosa pasti, keburukan, kejelekan saudara, segala kepahitan, dendam, kemarahan, dosa-dosa itulah saudara yang sering menghalangi kita saudaraku, sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang keempat saudara, saat berdoa bagaimana sikap kita? Harus saudara ada sikap rendah hati di hadapan Allah Bapa kita. Dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14 sudah saya bacakan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi saudaraku, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Tuhan Yesus berkata, saudara, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, saudara, yang sombong dan angkuh, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi saudara, saat kita berdoa kepada Tuhan, saudara, adanya sikap rendah hati di hadapan Allah Bapa kita saat berdoa adalah sikap hati yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Kita nggak boleh sombong. Kita tinggalkan tinggi hati, kesombongan, keangkuhan, saudara, merasa pintar, merasa hebat, merasa suci seperti orang Farisi itu, saudara, merasa diri lebih benar daripada orang lain. Ini menghalangi doa-doa kita dan Allah tidak berkenan. Tetapi sudah sikap rendah hati di hadapan Allah Bapa kita, itulah yang berkenan, sehingga doa-doa kita didengar oleh Allah Bapa dan bahkan dikabulkan. Puji Tuhan. Jadi inilah saudara 4 kebenaran bagaimana sikap hati kita supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara, Allah Bapa kita, bahkan dikabulkan. Yang pertama, sikap sebagai anak kepada bapaknya. Anak yang taat pastinya saudaraku ya. Yang kedua, sikap rasa hormat yang sungguh-sungguh. Rasa hormat saudara. Yang ketiga, adanya sikap taat dan berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Dan yang keempat saudara, ada sikap rendah hati di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Amsal 15 ayat 29 saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Orang fasik, orang yang jahat, orang berdosa saudara. Tetapi doa orang benar didengarnya. Puji Tuhan. Marilah kita hidup benar, taat, rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana supaya kami bersikap benar saat kami datang berdoa, menyembah kepada Engkau, sehingga Engkau mendengarkan doa kami dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus. Bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.